Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Dharma Nugraha Sitepu. NPM saya 234111032. Saya dari kelas MNJ 23C. Di sini saya akan menjelaskan tentang controlling. Saya akan melaksanakan tugas pengantar manajemen. Oke, tanpa berlama-lama kita masuk saja ke pembahasannya. Yang pertama, menguasai kontrol atau memastikan kesuksesan bisnis Anda. Bagaimana Anda dapat mencapai tujuan bisnis Anda? Dalam dunia yang terus berubah, kesuksesan akan selalu dipengaruhi oleh kemampuan Anda untuk mendapat kontrol situasi. Dalam artikel ini, kami akan membahas pengertian kontrol, tujuan, metode, tantangan, dan manfaat kontrol, serta penerapan kontrol yang efektif agar Anda dapat memastikan keberhasilan bisnis Anda. Next, ada memahami konsep kontrol. Di sini ada 3 pemahaman, yaitu pengertian kontrol, tujuan kontrol, dan metode kontrol. Pengertian kontrol yaitu sebagai seorang pemilik bisnis, Anda perlu memahami arti kontrol. Kontrol adalah teknik untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dalam waktu yang tepat dan sama-sama sesuai dengan standar yang telah diterapkan. Yang kedua ada tujuan kontrol, yaitu tujuan kontrol adalah untuk memastikan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang diterapkan, serta memperbaiki kinerja dan efisiensi bisnis Anda. Yang ketiga ada metode kontrol, yaitu ada berbagai macam metode kontrol, termasuk kontrol administratif, kontrol teknis, dan kontrol mekanis, dan kontrol biaya. Tantangan dalam mengontrol. Tantangan yang pertama ada keterbatasan waktu dan sumber daya. Cara mengatasinya, kita perlu mengidentifikasi prioritas Anda dan gunakan sumber daya Anda secara efektif. Tantangan kedua ada perubahan yang cepat dan tidak terduga dalam lingkungan bisnis. Cara mengatasinya, kita perlu memperhatikan lingkungan sekitar dan selalu siap beradaptasi dan mengubah strategi kontrol Anda. Yang ketiga ada perbedaan antara pandangan eksekutif dan pandangan pelaksanaan. Cara mengatasinya yaitu yang pertama, jangan rampingkan komunikasi Anda. Sering-sering literasi dan memastikan sering-sering bicara, maksud saya, dan memastikan bahwa semua orang memahami dan mendukung strategi kontrol Anda. Selanjutnya ada manfaat mengontrol. Ada 3 manfaat ya. Yang pertama, kita dapat meningkatkan kinerja, dapat memperbaiki saat terjadi masalah, dan yang ketiga dapat meningkatkan efektivitas. Yang pertama, meningkatkan kinerja, yaitu dengan memahami poin yang harus diubah, Anda dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi bisnis Anda. Yang kedua, perbaikan saat terjadi masalah. Dalam situasi tidak diinginkan, memiliki kontrol tepat dalam membantu Anda mengatasi masalah dengan cepat dan efektif. Yang ketiga, kita meningkatkan efektivitas, yaitu dengan kontrol yang kuat, Anda dapat meningkatkan efektivitas bisnis dan memastikan bahwa tujuan bisnis Anda tetap mencapai hasil yang diharapkan. Ada lagi penerapan kontrol yang efektif. Kontrol yang tepat adalah kontrol yang efektif. Sebelum Anda mengembangkan strategi kontrol, pastikan Anda memahami bisnis Anda secara menyeluruh dan identifikasi kekuatan dan kelemahan bisnis Anda. Tujuan dan rencana bisnis Anda akan memandu Anda untuk memilih strategi kontrol yang tepat. Ingat, kontrol yang efektif bukanlah kontrol yang melarang karyawan melakukan hal-hal tertentu, tetapi kontrol yang membantu mereka mencapai tujuan dengan sukses.
Kesimpulan dan poin pentingnya yaitu pahami tujuan bisnis Anda, percayalah pada diri Anda dan rencanakan dengan hati-hati. Yang kedua, kembangkan strategi kontrol yang efektif, yaitu kita harus mengidentifikasi tantangan dan temukan solusi yang tepat. Pantau kinerja bisnis Anda secara terus-menerus, yaitu perhatikan perubahan di sekitar Anda dan selalu siap beradaptasi. Tips dari para ahli yaitu kita perlu mengontrol efektif melibatkan pembagian tugas yang baik. Yaitu selanjutnya ada komunikasi yang kuat dan jelas sangat penting dalam strategi kontrol yang efektif. Dan kendalikan progres proyek Anda melalui pertemuan berkala dengan tim. Catatan dan praktisi. Sejauh proses kontrol itu berjalan dengan efektif, kontrol itu menjadi alat bantu dalam mencapai tujuan yang diformulasi dalam perencanaan dan pengendalian. Ini dari LS Simanjuntak. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.